warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, nama saya Putri Kalifazarani. Nama saya Farid Fauzi. Saya Nurul Fajarasti. Saya Anda Kelompok kami ingin menjelaskan materi unsur periode keempat. Sebelum kita masuk ke materi inti, perlu kita ketahui bahwa unsur di periode keempat terdiri 18 unsur, yaitu kalium, kalsium, skandium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, seng, gallium, germanium, arsenik, selenium, bromin, dan krypton. Nah, selanjutnya kelimpahan unsur di alam berikut adalah estimasi beberapa unsur dari periode keempat dalam tabel periodik. Dari tabel berikut ini kita dapat menyimpulkan bahwa unsur di periode keempat yang paling banyak di alam adalah besi dan yang paling sedikit adalah selenium. Perlu kita ketahui bahwa angka-angka ini merupakan estimasi yang dapat bervariasi tergantung pada sumbernya. Kelimpahan unsur-unsur dapat juga berbeda di berbagai lokasi geografis dan lingkungan alam. Data ini memberikan gambaran umum tentang kelimpahan relatif unsur-unsur dalam periode keempat. Sini saya akan menjelaskan tentang cara memperoleh unsur di alam. Untuk proses yang pertama adalah ekstraksi mineral. Unsur di alam tidak pernah ditemukan dengan 100% hanya unsur tersebut saja, namun ditemukan dalam bentuk mineralnya. Misalnya titanium yang ditemukan dalam bentuk biji rutil atau skandium yang ditemukan dalam bentuk skandium triklorida. Karena itu dibutuhkan proses ekstraksi mineral untuk memisahkan mineralnya dengan unsur yang dibutuhkan. Proses yang kedua adalah penambangan. Hampir semua unsur dalam periode keempat dapat ditemukan di kerak bumi dalam bentuk endapan logam, sehingga membutuhkan proses pertambangan untuk memperoleh unsur tersebut. Terakhir, untuk proses yang ketiga adalah reaksi kimia. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa unsur tidak ditemukan dalam bentuk unsur tersebut namun ditemukan dalam bentuk mineral, sehingga dibutuhkan proses yang melibatkan reaksi kimia untuk memisahkan kandungan yang dibutuhkan. Misalnya logam skandium yang dibuat dengan proses elektrolisis cairan skandium triklorida. Ketiga proses di atas dapat dilakukan dalam proses industri sehingga dapat menghemat sumber daya dengan keuntungan yang lebih besar. Materi selanjutnya adalah sifat fisik dari periode keempat. Nah, periode keempat sebagian besar diisi oleh logam transisi. Karena itu, pertama-tama saya akan menjelaskan sifat fisik dari logam transisi. Sifat pertama dari logam transisi adalah bersifat logam. Semua unsur transisi periode keempat adalah logam dengan elektron-elektron berpasangan, kecuali pada logam seng. Keadaan ini membuat kisi kristal logam dalam unsur ini lebih susah dirusak daripada kisi kristal logam golongan utama. Logam-logam transisi bersifat keras dan memiliki daya hantar listrik yang lebih baik daripada logam pada golongan utama. Sifat kedua adalah memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Keunggulan ini disebabkan karena ikatan antar atom pada logam di unsur tersebut lebih kuat. Dari 10 unsur logam pada unsur transisi periode keempat, hanya seng yang memiliki titik leleh dan titik didih yang paling rendah. Hal ini dipicu keadaan pada seng yang orbital D-nya telah terisi penuh dan menyebabkan antar atom seng tidak bisa membentuk ikatan kovalen. Sifat yang ketiga adalah jari-jari atom yang lebih besar dan tidak teratur dari kiri ke kanan. Keadaan ini dipengaruhi banyaknya elektron 3D yang saling tolak-menolak sehingga memperkecil gaya tarik inti atom terhadap elektron. Elektron pun akan lebih menjauhi inti atom dan jari-jari atomnya lebih besar. Selanjutnya adalah ciri fisik dari metaloid. Metaloid dalam periode keempat terdiri dari 2 unsur, yaitu germanium dan arsenik. Metaloid berbentuk padat, berkilau dan rapuh. Konduktivitas listrik pun terbilang sedang hingga baik, dan struktur pita semikonduktor
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang unsur logam miskin. Logam miskin dalam periode keempat adalah gallium. Nah, untuk sifat dari gallium dapat dilihat dalam tabel ini. Kemudian, dalam periode keempat juga terdapat non-logam poliatomik, yaitu selenium. Untuk sifat dari selenium dapat dilihat dalam tabel ini. Selain unsur logam transisi, metaloid, logam miskin, non-logam poliatomik, juga terdapat unsur alkali yaitu kalium, alkali tanah kalsium, halogen bromin, dan gas mulia kripton. Untuk sifat fisik dari unsur tersebut akan dijelaskan oleh kelompok lain. Sifat kimia unsur periode keempat. Yang pertama, kereaktifan unsur periode keempat. Dibandingkan logam alkali dan alkali tanah, unsur periode keempat termasuk unsur yang kurang reaktif. Logam alkali dan alkali tanah dapat langsung bereaksi dengan air, oksigen, dan halogen, sedangkan unsur periode keempat bereaksi dengan lambat. Oleh karena unsur periode keempat bersifat elektropositif, yaitu mudah melepaskan elektron. Bilangan oksidasinya selalu bertanda positif. Pada umumnya, jumlah maksimum bilangan oksidasi sama dengan jumlah elektron pada subkulit 3D dan 4S. Yang kedua, sifat magnetik. Unsur periode keempat memiliki sifat magnetik, yaitu yang pertama dia magnetik, yaitu tidak dipengaruhi oleh medan magnet. Yang kedua paramagnetik, yaitu dipengaruhi sedikit oleh medan magnet. Yang ketiga ferromagnetik, yaitu ditarik kuat oleh medan magnet. Suatu unsur dikatakan bersifat paramagnetik jika dalam orbitalnya terdapat elektron yang tidak berpasangan. Semakin banyak elektron yang tidak berpasangan, maka sifat paramagnetiknya semakin kuat. Sebaliknya, suatu unsur dikatakan bersifat diamagnetik jika seluruh elektron dalam orbitalnya telah berpasangan. Pada umumnya, unsur periode keempat bersifat paramagnetik. Adapun yang bersifat ferromagnetik yaitu Fe, Co, dan Ni. Sedangkan Zn bersifat diamagnetik. Manfaat unsur dan senyawa periode keempat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kalium digunakan sebagai komponen pembuatan sabun, pupuk, dan bahan peledak seperti mercon dan kembang api. Selain itu, kalium juga berfungsi bagi tubuh kita, yaitu untuk penyerapan kalsium pada tulang. Selanjutnya, kalsium. Kalsium digunakan sebagai komponen dalam pembuatan chips, kapur tulis, gigi palsu, dan baja. Selain itu, kalsium juga terdapat dalam tubuh kita dan berperan untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Selanjutnya ada gallium. Gallium digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan logam paduan galliumstan. Selanjutnya ada germanium. Germanium umumnya digunakan sebagai semikonduktor. Selain itu juga banyak digunakan dalam transistor dan sirkuit. Selanjutnya arsen banyak digunakan dalam keperluan pertambangan. Selanjutnya ada selenium. Selenium banyak digunakan sebagai katalis dalam reaksi kimia. Selain itu juga digunakan sebagai komponen dalam sampo. Kemudian ada bromin. Bromin digunakan sebagai pestisida, zat warna, senyawa pemurnian air, dan penghambat api dalam plastik. Dan yang terakhir ada kripton. Kripton digunakan untuk mengisi bola lampu listrik. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak penggunaan unsur dan senyawa. Jadi yang pertama, dampak ekonomi. Unsur-unsur periode keempat seperti titanium, vanadium, kromium, dan besi memiliki peran penting dalam industri manufaktur, konstruksi, dan transportasi. Penggunaan unsur ini dalam pembuatan baja, kendaraan, dan infrastruktur dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, dampak lingkungan. Penggunaan beberapa senyawa periode keempat seperti kromium, hexafana, dan arsenik dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Kromium hexafana adalah polutan yang beracun dan karsinogenik yang dapat mencemari air dan tanah jika tidak dikelola dengan baik. Arsenik juga merupakan bahan kimia beracun yang dapat mencemari sumber air dan tanah. Yang ketiga, dampak kesehatan.
Beberapa senyawa periode keempat seperti vanadium dan nikel dapat memiliki dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Vanadium dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh terutama ginjal dan dapat menyebabkan keracunan kronis jika terpapar dalam jangka panjang. Nikel dapat menyebabkan iritasi kulit, alergi, dan potensial karsinogenik. Yang keempat, dampak teknologi. Unsur-unsur periode keempat seperti kalsium, tembaga, dan seng digunakan dalam teknologi elektronik dan telekomunikasi. Mereka digunakan dalam pembuatan kabel listrik, komponen elektronik, dan perangkat komunikasi. Penggunaan unsur-unsur ini dalam teknologi telah membantu kemajuan transportasi dan inovasi teknologi lainnya. Yang kelima adalah dampak pertanian. Beberapa senyawa periode keempat seperti kalium dan mangan digunakan dalam pupuk pertanian untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dan kualitas hasil panen. Penggunaan senyawa ini dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian dan keberlanjutan sistem pertanian. Nah, itulah tadi materi unsur periode keempat yang dijelaskan oleh kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.